Baik, selamat siang adik-adik yang terkasih. Kita masih melihat bab 1 manusia sebagai citra Allah. Nah, pada kesempatan ini kita lihat dua poin kecil. 1.4 tentang kemampuanku terbatas. Dan materi berikutnya, bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Kemampuan atau bakat atau talenta yang kita miliki itu berbeda untuk setiap orang atau setiap pribadi. Nah, kemampuan khusus atau perbedaan-perbedaan yang ada dari bakat, kemampuan, talenta itu membuat kita menjadi berbeda dari yang satu dan yang lain. Dan itu semua bertujuan agar kita saling bekerja sama, saling membantu, bertujuan untuk mengembangkannya serta melengkapi satu sama lain. Kita perlu sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan yang serba bisa, yang komplit. Selalu ada kelebihan dan juga keterbatasan atau kekurangan. Nah, keterbatasan atau kekurangan ini juga menjadi pembeda bagi setiap orang. Maka kita tidak perlu minder, berkecil hati, kurang percaya diri, karena kemampuan yang kita miliki terbatas. Nah, keterbatasan ini, kelemahan ini, justru mendorong kita untuk membangun relasi yang lebih baik, lebih mendalam, lebih luas dengan orang lain, agar kita bisa saling melengkapi, saling menutupi kekurangan. Nah, misalnya, contoh, kita ada beberapa siswa, beberapa teman mempunyai bakat kemampuan di bidang bola voli atau bola kaki seperti pada gambar ini. Nah, setiap orang mempunyai kelebihan, tapi juga mempunyai kekurangan. Kelebihan misalnya dia sebagai penyerang, dia pandai untuk menggiring bola sampai di depan gawang, dan dia juga mempunyai kemampuan khusus untuk menceploskan, membuat gol. Ada yang punya kebakat atau kemampuan untuk menjadi kiper, penjaga gawang. Dia pandai untuk blok, untuk menangkap dan mengatasi serangan dari lawan. Tapi dia tidak mampu membuat gol, tidak pandai untuk menggiring bola. Dia mampu untuk menghalangi bola-bola yang hendak bersarang ke gawangnya. Nah, itu setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, kelebihan dan juga kekurangan. Nah, begitupun misalnya sebaliknya. Seorang penyerang, dia tidak mempunyai kemampuan sehebat penjaga gawang. Nah, tapi ada orang juga yang serba bisa. Nah, jadi kita saling melengkapi, setiap orang itu saling melengkapi dari kelebihan dan kekurangan yang ada. Nah, kita lihat Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut diredakan. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai
menguasai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, jadi kita sudah lihat bagaimana pengalaman para murid ketika ombak, badai, angin taufan datang di laut. Mereka ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak mampu untuk mengatasi ombak tersebut, angin ribut tersebut. Mereka sadar mereka tidak bisa. Kemampuan mereka tidak ada. Mereka tidak mampu untuk mengatasi persoalan itu. Maka apa? Mereka meminta bantuan pada Yesus. Nah, ini kisah tentang keterbatasan yang dialami oleh para murid dan bagaimana keterbatasan itu disikapi, diatasi, ditanggapi, dicari jalan keluar. Mereka sadar bahwa mereka tidak mampu mengatasi angin ribut, maka mereka meminta pertolongan Tuhan Yesus. Sikap murid-murid ini perlu kita teladani. Tatkala kita mengalami keterbatasan, kita tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa, minder, malu karena kekurangan, karena kita tidak mampu, karena kita tidak bisa. Namun, kita minta bantuan atau pertolongan kepada sesama, kepada teman yang bisa, dan juga meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir bisa melalui sesama untuk menolong dan membantu kita. Nah, itulah dasarnya kita manusia ini disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita makhluk yang hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain, dengan sesama manusia yang lain. Maka kita dipanggil untuk senantiasa hidup bersama dan saling tolong-menolong. Nah, itu poin pertama. Lalu kita lihat tema yang berikut. Kita bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia mempunyai kemampuan dan sekaligus keterbatasan. Atas kemampuan-kemampuan yang kita miliki, kita bersyukur karena kita dipanggil untuk terlibat dalam karya Allah, membawa sukacita dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Atas keterbatasan, atas kelemahan, atas kekurangan pun kita tetap bersyukur. Karena senantiasa kita boleh bergantung kepada Allah yang sejalan dengan kesadaran dan keterbatasan dan kelemahan kita. Terhadap keterbatasan, kelemahan itu membuat kita sadar bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, dan pada saat yang sama kita bergantung kepada kuasa, kepada campur tangan Allah. Dan kita bersyukur sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, kita manusia ini dianugerahi akal budi, hati nurani, serta rohnya, jiwa. Setiap orang dimampukan untuk melihat, menemukan, dan pada akhirnya mengamini, mengakui adanya campur tangan Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Kita mengerti dan menangkap kehendak Allah yang terjadi dalam diri kita. Nah, kita baca Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 tentang ke-10 orang kusta.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, kita lihat dalam peristiwa ini, kita lihat bagaimana orang kusta itu mengucap syukur atas campur tangan Allah yang dia alami. Orang Samaria itu bersyukur atas penyelamatan Allah yang diterima melalui Yesus Kristus. Maka kita juga harus belajar untuk selalu bersyukur atas setiap peristiwa hidup yang kita alami. Bersyukur atas nafas hidup, kesehatan, dan semua hal baik yang kita alami. Kita harus bersyukur atas semua yang sudah kita peroleh.